Halo sahabat semua, jumpa lagi bersama saya. Ya, di kesempatan kali ini saya akan mereaction satu buah video yang agak sensitif ya sahabat, yang mana video ini membahas tentang kekurangan Indonesia dibandingkan Malaysia, yang mana setiap negara itu pasti ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Apalagi Malaysia jika dibandingkan dengan Indonesia pun juga banyak kekurangannya. Jom sekarang kita tengok videonya ya. Sahabat. Persaingan antara Indonesia dan Malaysia bukan menjadi hal yang aneh lagi. Ya, dari sekian banyak negara yang paling bisa dianggap saingan Indonesia hanyalah Malaysia. Aroma saingan ini juga sudah terbentuk lama sekali. Layaknya sikap dalam persaingan, kita pasti saling berpacu untuk menunjukkan siapa yang terbaik demi harga diri bangsa. Sayangnya, persaingan kita melawan Malaysia lebih banyak dimenangkan oleh Malaysia. Mau tahu kita kalah dalam hal apa saja? Sebelum lanjut membahas videonya, jangan lupa subscribe dulu channel kita ya. Dan satu lagi guys, video ini bukan bermaksud untuk merendahkan Indonesia ya, tapi untuk membuat kita lebih sadar dan bisa berpikir lebih maju lagi dalam membangun Indonesia. Nomor 7 ya. Ketujuh, pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah besarnya pendapatan rata-rata penduduk di suatu negara. Pendapatan per kapita didapatkan dari hasil pembagian pendapatan nasional suatu negara dengan jumlah penduduk negara tersebut. Angka pendapatan per kapita juga merupakan ukuran paling sederhana yang dapat merepresentasikan tingkat kesejahteraan sebuah negara. Dari 11 negara yang ada di Asia Tenggara, Indonesia menduduki peringkat kelima dengan nilai per kapita sebesar $4.052 pada tahun 2018. Sedangkan negara tetangga kita jauh lebih besar, yaitu menduduki posisi 3 di Asia Tenggara dengan pendapatan per kapita sebesar $11.237. Sedangkan di urutan pertama ditempati oleh negara kecil Singapura yang mencapai $61.767. Jadi, rata-rata penghasilan penduduk Indonesia jika dibulatkan adalah sebesar Rp4 juta per bulan. Sedangkan penghasilan penduduk Malaysia adalah 11 juta rupiah. Jauh sekali kan? Itulah kenapa banyak sekali tenaga kerja Indonesia yang pergi ke Malaysia. Ya karena kan di Indonesia sendiri itu angka kelulusan dengan bahasa lowongan Inggris. pekerjaan itu tak sebanding ya sahabat. Bahasa Inggris merupakan bahasa internasional yang wajib kita kuasai agar bisa bersaing dengan negara lain. Bahasa Inggris sangat dibutuhkan semua kalangan, baik untuk di sekolah ataupun untuk pekerjaan profesional. Tahukah kalian, ternyata dari seluruh negara-negara di Asia, Indonesia menempati urutan ke-39 dari 80 negara Asia. Sedangkan kita ketinggalan jauh dari Malaysia, yang menempati urutan ke-13 dalam kecakapan bahasa Inggris di Asia. Wajar saja, karena bahasa Inggris merupakan bahasa kedua di Malaysia. Tapi, bukan berarti itu alasan kita untuk malas belajar bahasa Inggris ya. Kelima, fasilitas kesehatan Malaysia lebih oke. Kesehatan ya ini. Selain Singapura, negara tujuan berobat prioritas orang Indonesia adalah Malaysia. Alasannya sudah jelas karena fasilitas kesehatan di sini lebih oke, sehingga tingkat kesembuhannya lebih tinggi pula. Sebenarnya, fasilitas kesehatan Indonesia juga cukup memadai. Sayangnya, banyak yang beranggapan juga kalau manajemen sumber daya manusianya miris. Menurut orang yang pernah berobat di negeri jiran itu, dokter-dokter Malaysia dibatasi jumlah pasiennya, sehingga mereka bisa sangat maksimal. Apalagi di rumah sakit swasta. Dokter-dokter Malaysia bisa menghabiskan waktu berlama-lama dengan satu orang pasien saja. Betul kalau swasta ya. Saya pernah merasakan. Keempat, korupsi di Malaysia jauh lebih sedikit. Korupsi. Keempat. Kalau menurut penilaian subjektif, kita tentu akan menganggap Malaysia tidak ada apa-apanya dalam segala hal. Tapi nih ya teman-teman, menurut data yang ada justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Misalnya dalam peringkat negara paling bersih dari korupsi, pada tahun 2017 sendiri, Malaysia mencatatkan angka 62 dunia. Indonesia sendiri peringkatnya adalah 96 dunia. Jadi kesimpulannya, Malaysia jauh lebih bersih alias lebih sedikit korupsinya. Hal itu yang membuat Malaysia lebih maju guys. Karena
Pengolahannya pun sangat Ketiga, berbeda ya. kekuatan paspor Indonesia tidak ada apa-apanya paspor, dibanding ketiga. Malaysia. Untuk kita yang hobi jalan-jalan ke luar negeri, tentunya dibutuhkan beberapa dokumen pendukung, salah satunya yaitu paspor. Dengan paspor, kita bebas mengunjungi beberapa negara lain dengan mudah. Tetapi, jumlah negara yang bisa dikunjungi oleh pemegang paspor Indonesia terbatas. Itu karena kekuatan paspor kita lemah. Paspor Indonesia sendiri berada di urutan 61 dunia dengan kebebasan berkunjung tanpa visa sebanyak 70 negara. Berbeda dengan pemegang paspor Malaysia yang berada di urutan 6 dunia dengan jumlah negara bebas visa sebanyak 157 negara. Wah, kalah jauh ya. Salah satu faktor penyebab lemahnya paspor Indonesia adalah hubungan diplomatis antar negara. Betul. Tapi kalau Kedua, Malaysia tidak boleh masuk turis Israel, asing. kalau Indonesia Kedatangan bisa. turis asing ke sebuah negara tentunya asing. memberikan keuntungan secara finansial untuk negara tersebut. Tujuan mereka pergi ke sebuah negara adalah untuk berlibur dan menikmati wisata yang disuguhkan. Untuk itu, Indonesia juga tidak ketinggalan untuk mempromosikan keindahan negaranya untuk didatangi wisatawan mancanegara. Namun nyatanya, jumlah kunjungan wisatawan ke Indonesia pada tahun 2017 lalu hanya sekitar 14.039.799 wisatawan. Sedangkan Malaysia memperoleh sekitar 25.948.459 kunjungan wisatawan asing. Malaysia itu kebanyakan untuk Tentunya hal itu membuat ya. Malaysia memperoleh pendapatan yang sangat besar dari wisatawan asing yang berkunjung ke negaranya. Kalau di urutan pertama di Asia Tenggara sendiri ditempati oleh Thailand. Thailand masih menjadi negara favorit untuk dikunjungi para turis, disusul oleh negara Malaysia. Nomor satu Pertama, kualitas pendidikan. Untuk masalah ini, mungkin beberapa orang sudah tahu ya kalau Malaysia akan lebih unggul juga. Ya, pendidikan di sana bisa dibilang lebih tinggi levelnya. Acuannya sendiri banyak. Misalnya jumlah mahasiswa asing di sini yang totalnya hampir 80.000 atau mungkin peringkat dunia, kampus-kampus Malaysia yang jelas lebih unggul dari deretan universitas terkemuka di Indonesia. Dilansir dari data yang ada di webometric.info, Universitas Indonesia menjadi yang terbaik di negeri ini, berada di peringkat 838 dunia, sedangkan ITB dan UGM masing-masing berada di peringkat 1127 dan 857. Bagaimana dengan Malaysia? Sangat mengejutkan, mereka ada di 398 yang ditempati oleh University of Malaya. Kampus andalan mereka yang lain misalnya University Technology Malaysia ada di peringkat 542 dunia. Dan yang mengejutkan juga adalah Malaysia menduduki peringkat pertama dunia untuk female researcher atau seorang peneliti yang merupakan seorang perempuan terbanyak di dunia. Itulah beberapa kelemahan Indonesia dari negara tetangga kita Malaysia. Semoga dengan adanya video ini bisa lebih meningkatkan kesadaran diri kita dalam memajukan negara tercinta kita Indonesia dan menjadikan Indonesia menjadi macan Asia kembali. Jadi begitu ya sahabat ya videonya, yang mana setiap negara itu pasti memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Jadi dari video ini kita bisa ambil positifnya, buang negatifnya ya. Dan bagaimana pendapat sahabat semua tentang video ini, sahabat boleh komen di bawah. Dan saya akhiri, saya ucapkan terima kasih.